Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara harus membuat solusi terhadap permasalahan tenaga honorer di Indonesia. Tetapi belakangan ini, pemerintah seolah-olah membeda-bedakan honorer yang terdata di database BKN dengan honorer yang tidak terdata di database BKN. Sehingga para tenaga honorer yang tidak masuk di database BKN terus mendesak pemerintah agar honorer tercecer harus diselamatkan. Pengangkatan P3K 2024 bukan hanya untuk honorer yang terdata di database BKN. Komisi 2 DPR RI Juni Mart Girsang menyampaikan ada sekitar 3,8 juta yang belum terdata. Inilah yang sedang diperjuangkan oleh para forum honorer Komisi 2 DPR RI agar tetap diselamatkan. Seperti apa perkembangannya sekarang ini? Mari kita lihat. JPNN.com yang membuat judul Pengangkatan P3K 2024 bukan cuma honorer terdata BKN. Yang tercecer harus diselamat. Ini ditayang hari Minggu 2 Juni 2024. Sekjen DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia, Herlambang Susanto, mengungkapkan mereka telah melakukan pendekatan kepada masing-masing Pemda. Sayangnya, hasilnya tidak menggembirakan. Usulannya tidak ditambah karena alasan dana tidak cukup dan harus menuntaskan guru honorer terlebih dahulu. Kami kecewa dengan Pemda yang tidak serius memperjuangkan nasib honorer Tendik. Seharusnya P3K 2024 ini milik tenaga teknis termasuk Tendik, kata Herlambang. Dia menambahkan Pemda tidak mengusulkan formasi P3K 2024 untuk Tendik harus diberi sanksi. Ada baiknya juga bila Presiden Jokowi memberikan nomenklatur bahwa seluruh honorer akan diselesaikan akhir tahun ini. Selain itu, penyelesaian honorer jangan hanya terfokus pada honorer yang masuk pendataan BKN. Kalau memang tujuannya menyelesaikan honorer dan tenaga non-ASN secara nasional sesuai amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang manajemen ASN, seharusnya yang tercecer pun juga diberikan kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi P3K tahun ini. Dengan begitu, tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menyelesaikan honorer dan tenaga non-ASN benar-benar terlaksana dan terselesaikan. Menurut Herlambang, baik honorer K2 yang terdata, honorer tercecer itu hanya perbedaan kelompok saja. Tetapi sebenarnya mereka sama-sama tenaga non-ASN. Dia menegaskan amanat Undang-Undang ASN pasal 66 bukan hanya untuk honorer yang masuk pendataan BKN, tetapi menyeluruh. Semua mempunyai kesempatan untuk diangkat. Frasa prioritas hanya bersifat administrasi saja. Semisal dalam suatu daerah dibuka formasi, maka prioritas baru bisa digunakan dengan urutan K2, non-K2 terdata, non-K2 tercecer, honorer lainnya. Bila daerah tersebut tidak ada honorer K2 maupun non-K2 yang terdata, maka honorer non-K2 tercecer pun menjadi prioritasnya. Herlambang mengungkapkan jika pemerintah pusat memprioritaskan honorer yang terdata, lalu apa hasilnya dari langkah pemerintah pusat untuk mendesak daerah dalam mengusulkan honorernya? Sementara daerah tersebut honorernya belum terdata di BKN alias yang tercecer tersebut. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini.
Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.